Baik, selamat malam Ibu Bapak semuanya. Malam. Malam Pak Denny. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Ibu Bapak. Kita semua dalam keadaan sehat berkumpul di sini dalam rangka saya ingin mendiseminasikan Ibu Bapak tentang konsep-konsep budaya positif dan implementasinya, karena ini bagian dari apa yang saya sudah dapatkan juga Ibu Bapak. Jadi apa yang namanya ya, sangat ingin juga gitu menyampaikannya kepada Ibu Bapak sehingga mengetahui materi yang menurut saya sangat baik sekali dan menunjang saat kita melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Bapak yang sudah menyempatkan hadir malam ini. Sudah saya ganggu waktu istirahatnya Ibu Bapak ya, karena saya rasa ini waktu yang paling pas di malam hari karena kita seharian di sekolah cukup hektik Ibu Bapak dari pagi sampai sore. Mudah-mudahan di malam ini Ibu Bapak tetap masih semangat untuk mendapatkan materi yang saya sampaikan, karena ini intinya sama-sama belajar saja Ibu Bapak. Jadi apa yang saya dapatkan ini saya sampaikan kepada Ibu Bapak, bukan berarti menggurui, tapi kita berbagi dan sharing pengalaman saja Ibu Bapak terkait dengan konsep-konsep budaya positif dan implementasinya. Baik, Ibu Bapak, sebelum kita mulai, mari kita awali terlebih dahulu dengan doa agar serangkaian sesi diseminasi pada malam ini berjalan dengan lancar sampai akhir. Mari Ibu Bapak berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Baik, berdoa dicukupkan, Ibu Bapak. Nah, Ibu Bapak, sebagai pertanyaan pemantik, ini mengawali diseminasi kita pada malam ini. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Bapak. Apakah Ibu Bapak setuju dengan pernyataan berikut? Nah, yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Dan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan Ibu Bapak yang ingin berpendapat berkaitan dengan ketiga pernyataan ini. Setuju atau enggak nih Ibu Bapak? Menurut saya Pak Denny, Oke, silakan Bu Puji. menurut saya untuk pemberian hukuman ini memang diperlukan ketika mereka itu melakukan sesuatu yang memang seharusnya dia lakukan tetapi dia tidak melakukan. Nah, hukuman ini sifatnya adalah mendidik, ya, mendidik, mengarahkan untuk ke arah yang seharusnya. Seperti itu kayaknya Pak Denny. Makasih. Terima kasih Bu Puji. Ibu Bapak yang lain silakan. Jadi kalau Bu Puji menyampaikan hukumannya memang perlu ya untuk mendidik, untuk membuat mungkin efek jerah gitu ya Bu Puji ya. Betul Pak Denny. Bu Titin gimana Bu? Oke, terima kasih Pak Denny. Kalau saya lebih setuju ke nomor 2 dan nomor 3. Karena di sini pemberian hukumannya itu kan lebih ke, ya kalau dulu waktu kita sekolah kan lebih ke kayak sesuatu yang sifatnya kayak kasar atau lebih kalau ini lebih mendisiplinkan sih nomor 2 dan nomor 3. Dan setuju juga dengan yang disampaikan oleh Bu Puji tadi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Titin. Lagi ya Ibu Bapak, silakan saja berkomentar, nggak ada yang salah yang benar, nanti yang penting kita dari materi ini nanti kita sama-sama merefleksikan terkait dengan pertanyaan pemantik ini. Pak Tommy gimana Pak? Kalau menurut Pak Tommy? Ya Pak Denny, kalau menurut saya dari pertanyaan 1, 2, 3 itu saya setuju semua Pak Denny. Ya. Tapi Kenapa, kan yang Pak? penting gini, dalam mendidik siswa itu penting untuk memberikan hukuman agar nanti bisa memberikan
oh bahwa ini loh yang harus kalian hindari, agar kan mereka tahu bahwa perbuatan yang sudah dilakukan atau yang belum dilakukan itu tidak baik untuk mereka ataupun lingkungan yang ada di sekitarnya. Begitu Pak Denny. Nah, Baik. tapi hukumannya perlu disesuaikan yang seperti yang dikatakan oleh Bu Titin dan juga oleh Bu Puji tadi. Oke. Ya. Terima kasih Pak Tommy. Jadi setuju ya dengan ketiga pernyataan ini ya. Satu Setuju, lagi ya Ibu Bapak, Bu Kesia mungkin. Silakan Bu. Kalau dari saya kurang lebih sama dengan Bu Titin sih Pak. Saya setuju di poin kedua dan ketiga di sini karena pemberian hukumannya menuju ke hal yang baik dan untuk perkembangan anaknya sendiri Pak. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Bu Kesia, Bu Puji, Bu Titin, Pak Tommy yang sudah berbagi terhadap pertanyaan pemantik ini Ibu Bapak. Nah, harapannya nanti setelah Ibu Bapak mendapatkan materi berkaitan dengan konsep-konsep budaya positif ini, nanti kita semua ya Ibu Bapak ya bisa sama-sama merefleksikan. Jadi apakah dari ketiga hal ini tadi ya, pernyataan-pernyataan ini itu sudah tepat atau belum gitu ya. Jadi nanti bisa mungkin sesuai dengan apa yang dipikirkan Ibu Bapak di awal ini, atau nanti bahkan di akhir berubah gitu ya. Nah, mudah-mudahan terjadi apa ya namanya pemikiran lebih lanjut begitu Ibu Bapak. Baik, kita lanjutkan. Nah, berkaitan dengan konsep budaya positif Ibu Bapak, nanti ada beberapa hal yang berkaitan dengan budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga berkaitan sama keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan restitusi, Bapak. Di mana restitusi ini berkaitan dengan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, nanti masing-masing ini akan kita bahas ya, Ibu Bapak. Nah, secara garis besar, Ibu Bapak, bahwa dalam menerapkan disiplin positif, kita bisa mengacu dengan salah satu dari teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, Ibu Bapak, di mana penyampaiannya adalah bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, atau yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu ya kita sendiri. Kemudian semua perilaku pasti memiliki tujuannya, Ibu Bapak. Dan model berpikir yang diharapkan adalah win-win, menang-menang, kemudian kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir ini, bahwa kebutuhan kita semuanya berbeda, Ibu Bapak. Kita berusaha memahami pandangan orang dan tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, nanti dari masing-masing ini, kita akan kenal dengan makna disiplin, kemudian teori motivasi, 5 posisi kontrol, Ibu Bapak, posisi kontrol kita sebagai guru, dan kita nanti mengenal 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, nanti masing-masing ada penjabarannya. Ini skema secara umum ya, Ibu Bapak, yang akan kita bahas. Nah, ini bagian perubahan paradigma, Ibu Bapak. Ini ada kegiatan kepalan tangan. Jadi, anggaplah ada Ibu Bapak, kemudian ada orang lain ya di sebelah Ibu Bapak. Ini kita berangan-angan aja. Jadi, ada A dan B, Ibu Bapak dan teman Ibu Bapak. Kemudian, sobeklah secari kertas kecil. Kemudian, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Nah, letakkan di salah satu tangan Anda. Dan genggam benda tersebut dengan segala daya kita, Ibu Bapak. Buatlah sebuah kepalan. Nah, ini kita angan-angan aja ya, Ibu Bapak ya. Nah, lalu teman kita ini akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, jadi B ini bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, merayu, menyuap, pokoknya apa saja dilakukan B nih, agar si A membuka kepalan tangannya, atau menyerahkan apa yang dikepal gitu ya, Ibu Bapak ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi nih, Ibu Bapak? Ada yang bisa membayangkan nggak? Kira-kira apa yang terjadi dari
kegiatan kepalan tangan seperti ini. Boleh dong saya bertanya Pak Wadas, silakan Pak. Ya, kalau saya sebagai A, saya akan mempertahankan benda yang bisa berharga buat saya gitu. Jadi Pak Wadas tetap akan mempertahankan ya. Ya. Kayak mau sebagaimanapun si B membujuk, Bapak tetap mempertahankan ya Pak ya. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Wadas. Bu Senu gimana Bu? Iya Pak, jawabannya sama dengan Pak Wadas, saya akan coba untuk tetap mempertahankannya. Oke, Bu Senu juga tetap mempertahankannya. Kemudian siapa lagi ya yang belum terdengar tadi? Bu Merianti, gimana Bu? Sama dengan jawaban Pak Wadas dan Bu Senu, Pak. Saya mungkin akan mencoba mempertahankan kertas yang di tangan saya sekuat tenaga saya. Oke, baik. Karena itu Terima berharga. kasih Bu Mary, Pak Wadas, kemudian siapa lagi tadi ya? Bu Oke, ini Senu. boleh saya menjawab? Oke, boleh Bu Puji, silakan Bu. Kalau saya ada di pihak B, saya akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa membuka tangan dari si A tersebut. Jadi dengan Pokoknya- berbagai macam cara, pokoknya saya harus bisa mendapatkan itu. Oke. Tapi A juga dengan sekuat tenaga Bu ya pasti ya. A juga dengan dengan kemampuan, dengan segala daya juga akan mempertahankan gitu agar apapun yang dilakukan B tetap si A mempertahankan ini tidak terbuka gitu. Apa yang Ya, digenggam. artinya di situ terjadi kontroversi terjadi suatu tindakan yang pasti kontroversi lah ya. Benar. Yang satu tetap mempertahankan, yang satu tetap akan berusaha untuk meraih apa yang diinginkan. Iya, benar Bu Puji. Nah, inilah yang dimaksud dengan ilusi kontrol, Ibu Bapak. Jadi perubahan paradigma teori kontrol gitu ya. Kita ada yang disebut dengan ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Nah, jadi kita beranggapan bahwa wah kita ini sebagai guru itu dapat mengontrol murid gitu ya, Ibu Bapak ya. Kemudian yang kedua ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu positifnya dapat menguatkan karakter. Nah, itu ilusinya yang terbayang oleh kita sehingga kita melakukan hal demikian. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi segala yang kita lakukan kepada anak gitu ya, dengan harapan bahwa itu tuh hal yang positif, efektif gitu dan bermanfaat bagi siswa. Padahal itu ternyata ilusi saja ya Bapak. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Gitu ya Bapak ya. Sehingga teori kontrol ini menjelaskan bahwa sekuat apapun kita ingin mengontrol siswa misalnya, tetapi kalau siswa itu memang belum membuka dirinya untuk dapat dikontrol oleh guru, ya tetap seperti ilustrasi tadi ya Bapak, bahwa yang satunya berusaha gitu ya untuk membuka genggaman si A, tapi si A ini masih tetap gitu. Sehingga kita perlu mengaitkan dengan motivasi, Ibu Bapak, bagaimana akhirnya siswa ini dapat membuka diri untuk akhirnya bisa kita kontrol. Nah, ini kaitannya tentunya dengan disiplin, ya Ibu Bapak ya, disiplin. Kalau menurut Ibu Bapak sendiri nih, apa Ibu Bapak makna disiplin bagi Ibu Bapak? Pak Roy, boleh Pak Roy, belum terdengar nih suaranya. Malam Pak Roy. Disiplin itu taat aturan. Taat aturan. Oke, terima kasih Pak Roy. Kemudian ada lagi Bapak yang ingin menyampaikan apa makna disiplin nih bagi Ibu Bapak? Kalau Pak Roy tadi taat dengan aturan. Kita ekspor lagi. Pak Kurniawan, silakan Pak. Menurut saya disiplin itu bertanggung jawab atas apa yang ditugaskan gitu. Bertanggung jawab dengan apa yang ditugaskan. Jadi kalau Pak Roy tadi taat dengan aturan, Pak Kurniawan bertanggung jawab gitu Pak ya dengan apa yang sudah ditugaskan. Ibu Bapak yang lain boleh silakan. Kita eksplor lagi, mungkin ada pendapat-pendapat yang berbeda dari Ibu Bapak.
Bu Puji gimana Bu? Ini juga di materi PKN biasanya ada ya Bu ya? Ya, ada. Kalau disiplin menurut pemahaman saya itu adalah apa ya? Melakukan sesuatu dengan tepat gitu loh. Sesuai dengan aturan. Melakukan sesuatu dengan tepat sesuai dengan tepat, aturannya ya Bu sesuai ya? dengan aturan. Oke. Baik, Ya. terima kasih Bu Puji, Pak Roy, Pak Kurniawan yang sudah membagikan makna dari disiplin menurut Ibu Bapak. Nah, kita lihat Ibu Bapak, kalau disiplin ini berasal dari bahasa Latin ya, Ibu Bapak ya, yang artinya belajar sebenarnya. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai, Ibu Bapak. Jadi seseorang itu akan disiplin diri ya saat dia melakukan sesuatu untuk menghargai dirinya sendiri gitu, Ibu Bapak. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin ini berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, seperti yang disampaikan Pak Roy tadi dan Bu Puji bahwa disiplin ini taat pada aturan nih, gitu. Jadi kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan gitu ya. Jadi kalau misalnya melakukan kita disiplin, nah kita akan terhindar dari ketidaknyamanan gitu. Bukan atas dasar bahwa kita menghargai diri kita sendiri sudah berlaku disiplin. Jadi bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian dari suatu tujuan yang mulia. Begitu ya Ibu Bapak ya. Nah, disiplin ini nanti berkaitan dengan bagaimana kita itu yakin bahwa ada suatu nilai baik gitu ya Ibu Bapak ya, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin kita capai untuk setiap individunya Ibu Bapak. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, berkaitan dengan yang sudah disampaikan oleh Dr. William Glasser, bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi ini terkait dengan motivasi ya, Ibu Bapak ya. Bagaimana motivasi intrinsik orang ini terbangun untuk meyakini bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu atas dasar penghargaan atas diri kita sendiri sudah melakukan hal tersebut, bukan atas dasar motivasi ekstrinsik gitu. Jadi ada apanya gitu ya. Wah, ada hukumannya nanti kalau tidak melakukan baru melakukan hal baik. Atau dapat penghargaan atau kita dikasih hadiah baru kita melakukan hal-hal baik, menerapkan nilai-nilai kebaikan. Jadi bukan motivasi intrinsiknya gitu yang muncul, tapi malah motivasi ekstrinsiknya. Nah, di Indonesia, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya Ibu Bapak ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Tapi tanpa mengkhususkan juga nilai-nilai ini, Ibu Bapak, bahwa nilai-nilai kebajikan universal yang lainnya juga sangat penting gitu untuk anak-anak dapat dapat dengan sadar bahwa apa yang dia lakukan itu berkaitan dengan penanaman nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini terkait dengan teori motivasi, Bapak, teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal atau motivasi ekstrinsik ini contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan, seperti yang saya sampaikan tadi, atau hukuman. Jadi ada yang dipikirkan, apa nih yang akan terjadi kalau seandainya saya tidak melakukannya? Apakah nanti saya dapat hukuman dari Pak Guru atau dari Bu Guru gitu ya, sehingga dia melakukan hal tersebut gitu. Sehingga berlakunya bisa ke guru-guru tertentu saja gitu ya, misalnya mungkin di pelajarannya Pak Kurniawan gitu ya, Pak Kurniawan selalu marah-marah misalnya, selalu memberikan hukuman kalau anak tidak mengerjakan tugas. Nah, tetapi anak ini sadar ya melakukan
apa namanya, hal baik gitu ya, disiplin terhadap tugas mengumpulkan tugas tersebut hanya di pelajaran Pak Kurniawan gitu, karena atas dasarnya takut. Nah, tetapi belum tentu terjadi di pelajaran yang lain, gitu ya. Bisa saja di pelajaran yang lain anak tersebut hilang rasa takutnya gitu. Jadi kembali kepada kebiasaan lamanya, gitu ya, telat mengumpulkan tugas atau hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan motivasi intrinsiknya. Kemudian motivasi eksternal ini juga berkaitan dengan ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi apa nih yang akan saya dapatkan kalau seandainya saya melakukannya? Nah, jadi atas dasar itu maka seseorang melakukan hal baik gitu ya, sesuai dengan nilainya. Nah, tapi ini juga berlaku untuk kasus-kasus tertentu jadinya nggak muncul motivasi intrinsiknya untuk melakukan hal baik atas penghargaan atas dirinya gitu ya, Ibu Bapak. Kemudian motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, jadi untuk menghargai diri sendiri sehingga saya akan menjadi orang yang seperti apa nih kalau saya melakukannya. Jadi pemikirannya adalah kembali bagaimana kalau nilai-nilai itu secara apa ya, secara dalam diri gitu, yang membangunkan untuk melakukan hal-hal baik. Bagaimana Ibu Bapak sampai di sini? Adakah yang ingin kita diskusikan Ibu Bapak? Adeni, Ya, silakan Bu Puji. untuk bisa membangun untuk yang ketiga ini apakah ada caranya Pak Deni? Oke, ada Menghargai caranya diri Bu, nanti di sendiri. ujung-ujung. Oh iya, Ada. terima Karena kasih. di sini karena untuk kita dapat menerapkan budaya positif kan Ibu Bapak kan, bahwa budaya positif kan bukan hanya saat di sekolah saja gitu. Jadi bagaimana kita sebagai guru itu bisa membuat anak-anak berlaku positif bukan hanya saat di dalam kelas, bukan saat saja ketemu dengan kita, tapi pada saat dia nanti sudah kembali kepada masyarakat, sudah dapat berinteraksi kepada orang lain yang bukan di sekolah, itu anak-anak sudah terbudaya gitu. Budaya-budaya positif yang dia dapatkan di dalam sekolah itu menjadi suatu pembelajaran sehingga penerapannya nanti tanpa ada rasa takut dengan hukuman atau tanpa ada rasa ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain, siswa tersebut akan berlaku baik gitu, akan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Itu ya Bu Puji ya. Ya Pak Oke, Deni, terima kasih. terima kasih Bu Puji atas tanggapannya. Nah, salah satunya Ibu Bapak, kita membangun yang namanya keyakinan kelas gitu Ibu Bapak. Keyakinan kelas. Mungkin Ibu Bapak setiap awal pertemuan dengan siswa di awal tahun di awal semester gitu ya ada membuat yang namanya kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini bisa kita bangun sehingga ini bisa menjadi suatu keyakinan kelas Ibu Bapak yang diyakini oleh siswa bahwa hal-hal baik tersebut itu sangat bermanfaat jika dilakukan gitu. Nah, maka kita harus apa namanya, membangun bersama-sama nih kepada anak-anak nih bagaimana bisa membangun keyakinan kelas sehingga apabila anak-anak ada melakukan kesalahan gitu ya berkaitan dengan apa yang sudah diyakini bersama-sama di dalam kelas, kita bisa kembalikan ke sini apa yang udah kita sepakati nih anak-anak gitu. Nah, keyakinan kelas ini tentu dasarnya adalah diawali dengan lingkaran kecil ini Bapak, peraturan kelas. Bagaimana anak-anak bisa mematuhi peraturan kelas yang kita sepakati bersama. Itu ya Ibu Bapak ya. Tetapi aturan kelas ini juga atas dasar apa yang diyakini oleh anak gitu ya, dengan menaati tersebut, keyakinan apa nih yang mereka dapatkan. Gitu ya, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya misalnya. Nah, apa yang dia yakini gitu ya, yang dia yakini adalah misalnya dengan dia membuang sampah sembarangan, maka dia membuang sampah pada tempatnya, maka dia dapat belajar dengan lingkungan yang bersih, misalnya seperti itu. Itu yang diyakininya. Jadi bukan lagi kalau dia tidak buang sampah sembarangan, nanti Pak Guru atau Ibu Guru di kelas akan memarahi saya nih karena saya tidak buang sampah di sekitar saya, misalnya seperti itu. Jadi bukan karena rasa takut, tapi karena apa yang dia yakini itu akan tentunya akan berbuah positif bagi dirinya. Nah, dengan keyakinan kelas ini harapannya
maka di dalam proses pembelajaran itu akan terjadi yang namanya lingkungan positif, Ibu Bapak. Nah, lingkungan positif ini kalau sering terus-menerus gitu ya dapat dilakukan oleh anak-anak, kemudian apa setiap yang dia lakukan gitu kita akan selalu kembalikan kepada apa yang diyakini di dalam kelas, maka harapannya ini bisa menjadi budaya positif. Budaya positif yang bukan hanya diterapkan di dalam kelas mereka masing-masing, tetapi juga di luar kelas, dan juga di lingkungan luar sekolah, gitu Ibu Bapak. Menjadi budaya yang positif. Nah, inilah tantangan kita ya, Ibu Bapak ya. Tantangan kita sebagai guru yang bertemu langsung pada anak-anak di sekolah. Nah, Ibu Bapak, ini salah satu contohnya. Jadi kalau ada peraturan, tapi harapannya itu peraturan-peraturannya itu sudah kita tidak menggunakan kalimat-kalimat negatif ya, Ibu Bapak ya, tapi kalimat-kalimat positif gitu. Jadi misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini mungkin kita peraturan yang di kelas ini bisa kita ubah redaksinya. Nah, apa keyakinan kelas terkait dengan peraturan ini? Nah, ini salah satunya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya itu adalah bahwa anak tersebut harus menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini mungkin bisa kita ganti ya, Ibu Bapak ya. Misalnya tidak berbuat baik gitu misalnya. Berbuat baik kepada sesama. Nah, kan peraturannya bisa kita ubah menjadi positif ya, Ibu Bapak. Nah, keyakinan kelasnya apa? Berkaitan dengan keselamatan, menghormati orang lain, dan seterusnya, Ibu Bapak. Nah, ini gunakan masker. Nah, ini keyakinan kelasnya adalah kesehatan, keselamatan. Jadi saat kita nanti membuat kesepakatan kelas, sebelumnya kita sama-sama anak ini untuk sama-sama membuat keyakinan dulu, Ibu Bapak. Apa sih keyakinan mereka agar kelas kita itu kondusif gitu ya. Biar mereka merasa senang belajarnya, agar mereka dapat diskusi dengan baik misalnya di dalam kelas. Nah, kita bangun dulu nih Bapak, kita buat anak-anak dapat menentukan apa sih yang mereka yakini di dalam kelas, sehingga dari keyakinan tersebut nanti mereka juga bisa bersama-sama untuk menentukan nih peraturan-peraturan apa yang bisa kita sepakati di dalam kelas. Oke, ini salah satu bentuk implementasinya Ibu Bapak yang sudah saya terapkan di dalam kelas. Di sini kita sambil ngobrol-ngobrol dulu sama anak-anak gitu ya, berkaitan dengan apa sih yang sudah terjadi di sekolah kita gitu ya, ketidakdisiplinan apa yang muncul gitu ya, yang kadang-kadang yang sudah anak lakukan. Nah, itu kita diskusikan sehingga muncul beberapa keyakinan kelas, Ibu Bapak. Ini salah satunya. Salah satunya adalah keyakinan akan kebersihan, Ibu Bapak. Jadi saya minta kepada anak-anak untuk menuliskan gitu, menuliskan berkaitan dengan kebersihan ini apa sih gitu ya. Nah, mereka menuliskan nih Bapak, misalnya tidak meninggalkan sampah di kelas, kemudian memungut sampah yang ada di sekitar kita. Ini mereka masing-masing nih Bapak. Ini saya terapkan di kelas 12 MIPA 2. Dan di kelas lain juga saya terapkan nih Bapak. Kemudian membuang sampah yang terlihat di sekitar. Nah, ini masing-masing mereka menyampaikan tanpa terintimidasi dengan jawaban teman-teman yang lain nih Bapak. Jadi sesuai dengan apa yang mereka rasakan gitu ya selama ini. Nah, dari ini kemudian anak-anak diajak, saya ajak anak untuk sama-sama menyimpulkan nih Bapak. Apa sih yang menjadi kesepakatan kelas kita terkait dengan kebersihan? Nah, ini yang di sebelah kiri, ini salah satu kesimpulannya Ibu Bapak. Jadi membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan meja, kemudian menjaga kebersihan dan kerapian diri, kemudian membersihkan papan tulis setelah pelajaran selesai. Sehingga pada saat ada anak-anak yang mungkin melanggar ya Bapak, bukan mungkin sih, biasanya ada anak-anak yang melanggar terkait dengan keyakinan kebersihan kelas ini, makanya cukup diingatkan saja ya Bapak.
apa nih yang udah kita yakini gitu ya. Jadi saya ajak komunikasi keyakinan kelas kita terhadap kebersihan apa. Sampah di sekitar dipungut Pak. Nah, jadi tanpa saya perlu minta anak untuk ambil sampah, dengan mengingatkan keyakinan kelas ini, mereka langsung ambil Ibu Pak. Ini Bapak bisa cek langsung kepada anak-anaknya nih, yang sudah saya terapkan keyakinan kelas. Kemudian contoh yang kedua, Ibu Bapak, berkaitan dengan ketertiban. Ini sama ya Ibu Bapak ya, jadi anak-anak menyampaikan berkaitan dengan ketertiban, itu apa yang mereka rasakan, biar kelasnya kondusif itu seperti apa. Nah, jadi mereka sampaikan. Jadi, misalnya tidak membuat keributan, kemudian tidak ribut sendiri, mengikuti peraturan sekolah, kemudian tidak teriak yang tidak jelas. Nah, ini kan pasti si anak merasakan ya, Ibu Bapak ya. Merasakan mungkin ada temannya yang seperti ini gitu. Jadi, akhirnya mampu untuk menuliskan seperti ini dan merasa tidak nyaman. Nah, dengan keyakinan kelas ini kan harapannya di dalam kelas tuh kondusif ya Ibu Bapak ya. Jadi anak merasa nyaman belajar gitu ya, terakomodasi berkaitan dengan apa yang mereka yakini. Nah, sehingga dapat disimpulkan yang pertama menjaga ketenangan kelas, kemudian bisa menempatkan diri dengan baik, mengikuti pembelajaran dengan baik. Ini mereka sendiri nih Bapak, bukan saya yang menyimpulkan nih. Saya minta anak-anak untuk menuliskan, untuk membaca kembali apa yang sudah teman-temannya tuliskan, lalu kita cari yang banyak nih apa gitu ya, terus kita buat kesimpulan terkait dengan kesepakatan kelas kita. Nah, ini keyakinan kelas terhadap ketertiban, Ibu Bapak. Contoh yang lain, kedisiplinan. Di bagian kedisiplinan ini, nah ini ada yang menyampaikan menaati peraturan sekolah, kemudian masuk kelas tepat waktu. Ini berdasarkan pengalaman, kalau saya tanya, mereka cerita terkait dengan yang doa pagi ya, Ibu Bapak ya. Jadi doa pagi masih ada beberapa anak yang telat masuk. Nah, ini mereka kan merasakan. Nah, sehingga mereka mampu untuk menuliskan seperti ini. Kemudian ada mengumpulkan tugas tepat waktu, datang tepat waktu atau lebih awal, dan lain-lain, Ibu Bapak. Sehingga didapatkan keyakinan kelasnya, kesepakatan kelasnya adalah hadir dalam pembelajaran tepat waktu, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, dan mematuhi tata tertib sekolah. Kemudian yang keempat, kesopanan, Ibu Bapak. Ini kesopanan, langkah-langkahnya masih sama, Ibu Bapak. Ini sampai ada yang menuliskan stop bucin loh, Ibu Bapak ya. Stop bucin di kelas gitu. Mungkin merasakan ada temannya yang ada hubungan pribadi gitu ya. Nah, jadi ada menyampaikan seperti ini, kemudian pakaian rapi, tidak berkata kasar, terus ada menyesuaikan tutur kata yang digunakan pada orang sekitar, berbicara dengan sopan kepada siapapun lawan bicara. Ini variasi, Ibu Pak. Banyak sekali yang mereka sampaikan nih. Ini luar biasa kalau kita eksplorasi individu per individu ya, Ibu Bapak. Sehingga ini mereka simpulkan bahwa berkaitan dengan kesopanan, nah mereka meyakini bahwa mereka harus bertutur kata yang baik di dalam kelas, kemudian menjaga norma yang berlaku, ini berkaitan dengan yang stop bucin di kelas nih ya Ibu Bapak ya. Kemudian saling menghormati satu sama lain. Kemudian keaktifan, ini berkaitan dengan kegiatan pembelajaran ya Ibu Bapak. Keaktifan ini ada yang menyampaikan diskusi bersama teman, kemudian aktif dalam pembelajaran, selalu mengikuti pembelajaran di kelas dengan tertib. Nah, kalau tak ngerti itu tanyalah deh. Nah, ini ya, Bapak ya. Selalu mengikuti pembelajaran dengan serius, nah mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi tanpa mereka sadari sebenarnya ini udah harapan masing-masing individu ya, Ibu Bapak ya. Cuma kita akomodir agar apa yang sudah mereka sepakati ini itu menjadi keyakinan bersama gitu ya, bahwa kalau ini disepakati bersama bahwa kelas akan menjadi lebih kondusif. Oke. Baik Ibu Bapak, sampai di bagian sini adakah yang ingin kita diskusikan Ibu Bapak?
Jadi ini salah satu contoh. Ayo, Pak Wadas, silakan Pak. Iya, menarik sekali Pak Dini. Cuma mungkin tanya ya berkaitan dengan kesepakatan. Kalau ada beberapa anak yang tidak mengikuti kesepakatan kelas, apakah ada kesepakatan lain? Harus Nah, seperti apa gitu Pak Dini? ya, sangat menarik Pak pertanyaannya. Jadi ini memang yang waktu itu saya sempat lupa, Ibu Bapak, adalah membuat kesepakatan akan konsekuensi, Ibu Bapak. Jadi bukan hukuman ya Ibu Bapak ya. Jadi kalau misalnya anak ini nggak aktif gitu ya, atau anak ini berkaitan dengan kesopanan tadi gitu ya Pak Wadas ya. Ya, Pak Dini. Tindak lanjutnya seperti apa? Jadi memang perlu ada kesepakatan konsekuensinya juga Ibu Pak Wadas. Itu perlu kita buat. Kalau hanya sekedar membuat aturan-aturan yang udah kita sepakati ini kemudian tanpa ada konsekuensi, tentu anak nanti setelah melakukan pelanggaran akan lebih tidak ada rasa bersalah gitu ya. Nah, tapi konsekuensi atas apa yang dia lakukan itu bukan berupa hukuman Pak Wadas. Bukan, tapi yang dia lakukan dan dia melanggar apa yang udah sepakati, maka ada konsekuensinya gitu. Dan konsekuensinya itu dapat diterima secara bersama-sama. Bagaimana Pak Wadas? Boleh lanjut lagi Pak ini. Boleh. Yang tadi kan berkaitan dengan kedisiplinan, itu kan misalnya ada atribut yang tidak lengkap. Misalnya nih ada nama tidak ada. Kemudian kan juga ada peraturan sekolah yang harus ditaati gitu lah. Misalnya harus izin lah apalah gitu. Itu nanti tumpang tindih lah dengan dengan kelas tuh. Kalau misalnya baik, nah ini peran kita mengakomodir apa yang sudah kita buat sama-sama gitu ya Pak Wadas ya. Jadi makanya di sini ada bagian yang ketiga nih Pak Wadas, mematuhi tata tertib sekolah gitu. Pada saat anak melanggar tata tertib sekolah, maka berdasarkan kesepakatan kelas ini, maka pelanggaran tata tertib sekolah juga harus disesuaikan dengan peraturan gitu ya Pak Wadas ya. Kalau peraturan itu kan yang sudah dibuat sekolah mau tidak mau anak harus mengikuti kan. Nah, beda dengan apa yang udah dijadikan kesepakatan kelas ini. Itu Pak Wadas. Ya, terima kasih Pak. Gimana Ibu Bapak yang lain? Adakah yang ingin kita diskusikan terkait dengan ini, implementasinya? Bu Merianti mungkin gimana Bu? Bu Mer? Sejauh ini masih aman, Pak. Masih aman. Oke, gimana? Selama ini gimana Bu Mer biasanya membuat hal-hal yang harus disepakati di dalam kelas? Yang selama di kelas sih mungkin terkait kedisiplinan, kesopanan, dan apa gitu dia? Kesehatan lah awalnya, yang masker. Karena anak ini kalau kita bilang sekali dua kali itu masih bisa, tapi tetap dilanjutin lagi. Nah itu yang membuat pusing Pak. Makanya tunggu cara nanti yang dikasih tahu Pak Denny gimana biar anak ini. Padahal dalam kesepakatan kelas sudah dikasih tahu kalau kamu berbuat segini di kelas ini ada konsekuensinya. Tapi tetap dilakukan lagi gitu. Tetap dilakukan ya. Iya, ada 1-2 anak pasti kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Mer. Iya, Pak. Nah, Ibu Bapak berkaitan dengan disiplin positif, Ibu Bapak, maka kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol guru ya, Ibu Bapak. Yang pertama, penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Nah, kita lihat Ibu Bapak masing-masing. Dimana kalau misalnya kita sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, maka ini akan baik. Terima kasih Bu Puji. Nah, ini akan membuat identitas gagal, gitu ya, Ibu Bapak ya. Jadi, anak-anak akan motivasinya itu untuk menghindari hukuman, gitu. Pada saat kita
posisi kontrolnya sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kemudian pada saat kita menjadi teman gitu ya, saat kemudian menjadi pemantau untuk posisi kontrol kita, maka motivasinya itu adalah mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ini bisa berhasil, bisa sukses, tapi tidak secara maksimal ya, Ibu Bapak ya. Karena anak nanti akan berbuat baik atau melakukan disiplin positif itu karena ada yang diinginkan. Nah, sementara pada saat kita memposisikan kontrol guru sebagai manajer, maka motivasinya si anak itu akan menghargai diri sendiri. Ibu Bapak, harapannya akan menjadi budaya di sekolah. Benar Bu Puji. Nah, ini guru berbuat misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir gitu ya. Ibu Bapak, ini sebagai kontrol kita sebagai penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, kita ceramahi anak-anak gitu. Kemudian, wah ibu kecewa nih karena kamu belajarnya tidak maksimal gitu ya. Jadi membuat anak merasa rendah diri jadinya, Ibu Bapak. Kemudian sebagai teman, ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya saat kita misalnya jadi menjagakan kelas gitu ya, Ibu Bapak ya. Kita menjagakan kelas kan biasanya hubungan antara guru dengan siswa nggak terlalu dekat, mungkin karena kita nggak mengajari kelas tersebut misalnya. Nah, lalu anak-anak ribut gitu ya, dan kita ingatkan mereka juga masih ribut. Nah, lalu kita sampaikan, ayolah anak-anak nggak usah ribut, nanti ibu atau bapak akan dimarahi oleh wakani atau kepala sekolah nih kalau kalian ribut gitu. Tolong ya anak-anak. Nah, ini peran kita sebagai teman, Ibu Bapak. Jadi berusaha mendekatkan diri kepada anak-anak. Lalu saat anak-anak itu bisa berlaku baik, nah itu atas dasar ya mungkin karena dikenal gitu ya. Ada hubungan, ada interaksi yang lebih dekat antara guru dengan siswa tersebut gitu. Tapi pada saat mungkin nanti diawasi oleh guru lain, bisa saja anak-anak tetap tidak bisa menjaga ketenangan gitu. Karena tadi motivasinya masih motivasi eksternal. Kemudian pemantau. Guru berbuat misalnya menghitung dan mengukur gitu ya, atau menyampaikan peraturannya, atau misalnya contohnya pemantau ini, misalnya nanti diberikan bintang ya kalau misalnya kalian berlaku baik. Nah, jadi atas dasar pemberian bintang tersebut anak berlaku baik gitu. Kalau nggak dikasih bintang, anak langsung turun motivasinya. Nah, harapannya tidak seperti itu. Nah, kemudian saat kita menjadi manajer, Ibu Bapak, nah kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan nih kepada anak. Saat anak misalnya melakukan pelanggaran terhadap apa yang sudah disepakati gitu ya, atau melanggar aturan yang sudah ada, aturan sekolah, kita berikan pertanyaan-pertanyaan mengapa, bagaimana gitu ya, apa solusinya. Jadi ini salah satu contoh-contoh yang diberikan, Ibu Bapak, ini sebagai penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan gitu. Awas ya kalau misalnya tidak ngerjain tugas dengan baik gitu. Awas ya kalau misalnya ngomongnya berkata kasar, saya nolkan nanti nilainya. Nah, misalnya seperti itu, Ibu Bapak. Atau misalnya anak-anak nggak mau maju gitu ya pada saat kita minta untuk mereka maju di dalam kelas gitu ya. Wah, nggak mau maju ya. Nah, nanti Bapak tidak kasih nilai. Nah, misalnya seperti itu. Maka kita sebagai penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu bahwa ibu nih lelah sekali gitu ya. Nah, kemudian ibu stres nih ngurusi kamu, gitu ya Bu Puji ya. ini membuat anak menjadi rendah diri gitu ya, merasa bersalah gitu terhadap apa yang dia lakukan gitu. Kemudian sebagai teman nih, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak ingat bahwa ibu pernah bantu kamu misalnya. Atau misalnya kamu naik nih atas kemurahan hati Bapak loh ya, memberikan nilai tuntas. Nah, kemudian kalau sebagai pemantau, nah ini lebih mengingatkan nih apa peraturannya gitu ya. Tapi ya udah, hanya sekedar mengingatkan saja gitu bahwa ada peraturan tersebut. Kemudian anak mencoba mengingat bahwa ada peraturan itu dan akhirnya berbuat baik gitu ya, sesuai dengan aturan yang ada.
Nah, sebagai manajer yang dikatakan oleh guru, nih apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi lebih persuasif gitu, Ibu Bapak. Jadi mengajak anak untuk mengingat kembali gitu ya, apa sih yang mereka yakini terhadap nilai-nilai kebajikan universal tadi? Apa yang bisa mereka kerjakan nih untuk memperbaiki masalah ini? Nah, jadi hasilnya seperti apa Ibu Bapak kalau kita melakukan peran kita sebagai posisi kontrol ini? Kalau sebagai penghukum, anak memberontak gitu ya. Anak juga bisa menyalahkan orang lain. Anak bisa berbohong. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, jadi anak bisa menyembunyikan sesuatu gitu, kemudian menyangkal, berbohong. Sebagai teman, anak juga ketergantungan gitu ya. Kalau sebagai pemantau, mereka menyesuaikan diri nih. Kalau diawasi sama seperti kalau di jalan raya ya, kalau ada polisi, nah kita patuh misalnya. Ini kan sebagai pemantau nih, ilustrasi aja ya Bapak. Tapi kalau misalnya polisi yang nggak ada, nah mulai nggak patuh dengan peraturan lalu lintas. Kemudian kalau kita sebagai manajer, maka anak-anak akan menguatkan pribadinya yang mungkin sempat terlupa gitu ya, sempat hilaf gitu ya Bapak. Jadi anak-anak akan semakin kuat pribadinya dengan langkah-langkah yang kita lakukan. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Nah, sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Artinya guru tersebut ya nggak membantu untuk membuat dirinya menjadi lebih baik. Kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Nah, sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sebagai manajer, nah murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Oke, nah apa yang dikatakan murid ya Bapak? Saat kita sebagai penghukum, biarkan saja gitu. Nanti juga marah-marah lagi gitu ya. Kalau saya berbuat salah, ya paling dapat hukuman lagi, paling kena omel lagi gitu. Kemudian saat kita sebagai pembuat orang yang merasa bersalah, nah ini respon anak, maafkan saya Bu, gitu ya. Saya sudah melakukan hal demikian yang mungkin membuat Ibu kecewa, gitu. Kemudian sebagai teman, nah mungkin saja mereka akan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu itu teman saya gitu ya, ternyata begitu. Nah, kemudian sebagai pemantau, nah berapa banyak bintang yang harus saya peroleh nih, Ibu Bapak? Nah, berapa halaman yang harus saya tulis? Karena tadi sebagai pengingat ya, si gurunya mengingatkan aturannya, ada bintang gitu, sehingga mereka melakukan positif setelah kita melakukan mengingatkan mereka tentang aturan-aturan. Kemudian sebagai manajer, anak akan berkata, bagaimana caranya saya untuk memperbaiki keadaan. Nah, ini harapannya nih Bapak, bahwa dengan kontrol kita sebagai manajer, anak bisa menyampaikan ini nih, bisa bertanya ini, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, kemudian dampaknya pada murid, kalau sebagai penghukum, maka anak akan mengulangi kesalahan, membuat orang merasa bersalah, anak akan merasa rendah diri, sebagai teman, merasa lemah, gitu ya, tidak mandiri, tergantung. Kemudian sebagai pemantau, ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, sementara kalau kita sebagai manajer, kita dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Dampak pada murid. Oke. Sampai di sini Bapak, adakah yang ingin didiskusikan? Silakan nih Bapak, kita diskusi sama-sama. Pak Wadas, oke, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Denny. Apa ya, kalau misalnya kelima-limanya ini ada, tidak harus kelima-limanya ya, mungkin sebagian ada, karena kan kondisi tertentu ya, misalnya mungkin ada masalah di rumah kah, atau ada kondisi baru
ada apa ya, tidak menentu gitu kali ini. Itu gimana? Harus diperbaiki atau gimana, Pak? Yang tidak menentu itu siapa, Pak? Kitanya kah? Kita Gurunya sebagai ya, guru. misalnya gurunya sebagai Gurunya. guru. Ya. Nah, ini memang kembali kepada apa ya, emosi kita juga ya, Ibu Bapak ya, saat kita menangani anak gitu. Karena 5 posisi kontrol ini ya memang memungkinkan untuk kita lakukan ya, Ibu Bapak, sebagai penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, dan harapannya memang posisi kontrol yang diinginkan dalam teori kontrol ini sebagai manajer, Pak Wadas. Sebagai manajer. Sehingga mungkin pada saat kita memposisikan kita sebagai penghukum gitu ya misalnya, maka kita perlu cepat-cepat refleksi mungkin Pak Wadas. Bahwa yang kita lakukan itu sudah tepat atau belum. Bagaimana kira-kira hasilnya? Gimana Pak Wadas? Oh, jadi istilahnya bisa berubah ya. Misalnya kan dalam kondisi misalnya kan lepas gitu ya, lepas kontrol misalnya kan jadi penghukum, tapi tiba-tiba kok ini saya merasa salah, dimulai apa misalnya ya dengan rendah hati minta maaf ke anak-anak, kemudian memperbaiki diri apa yang harus dilakukan bersama, itu masih memungkinkan ya kondisi-kondisi kayak gitu? Masih Pak, masih memungkinkan. Karena kan kita manusia juga ya, Pak Wadas ya. Karena kita nggak luput juga pada saat kita praktik langsung gitu ketemu anak yang memiliki masalah-masalah tertentu. Nah, tapi kita cepat-cepat refleksi aja ya, Ibu Bapak. Jadi kalau kita sebagai penghukum, nah seperti yang Pak Wadas sampaikan, mungkin kita bisa sampaikan secara personal gitu ya Pak Wadas. Nah, kadang nih yang pembuat orang merasa bersalah yang mungkin ya saya juga gitu ya Ibu Bapak ya, kadang melakukannya secara klasikal gitu. Mungkin menyampaikannya kepada anak-anak mungkin pada saat mereka melakukan keributan gitu ya, yang kita harus menenangkan anak-anak, sehingga sering membuat orang merasa bersalah nih. Benar nggak Ibu Bapak? Iya. Oke. Terima kasih Pak Wadas. Oke. Ibu Bapak yang lain gimana? Bu Merianti? Oke Pak, izin bertanya. Ini kan ada posisi kontrol guru sebagai manajer ya. Bagaimana jika kita sudah memposisikan diri sebagai kontrol guru sebagai manajer, tetapi siswanya tidak ada perubahan, Pak? Apakah ada bisa menggunakan cara-cara lain atau kita harus tetap mengikuti stepnya seperti itu? Oke, baik. Terima kasih Bu Merianti. Jadi yang posisi kontrol sebagai manajer ini kan sebenarnya udah kondisi ideal ya Bu Mer ya. Ini udah kondisi ideal. Pada saat mungkin langkah pertama kita lakukan kepada anak, tetapi anak juga masih belum mengalami perubahan, maka itu butuh proses Bu Mer. Dan tidak serta-merta juga bisa kita lakukan sendiri. Pada saat kita belum bisa optimal gitu ya, dalam memerankan diri kita untuk mengontrol anak sebagai manajer, maka mungkin kita butuh bantuan orang lain. Dan kita perlu juga tahu latar belakang dari anak, mengapa anak melakukan seperti itu. Karena ini juga terkait dengan kebutuhan dasar manusia, Bu Mer. Yang perlu kita ketahui adalah dalam melakukan tersebut gitu ya, kebutuhan dasar apa sih yang belum terpenuhi oleh anak? Nah, itu yang perlu kita gali, Bu Mer. Oke, Pak, siap. Oke. Saat kita nanti sudah mengetahui kebutuhan dasar anak apa yang belum terpenuhi, maka itu akan menjadi bantuan kita dalam melakukan fungsi kita sebagai manajer gitu. Kita akan menyusun pertanyaan-pertanyaan gitu ya yang bisa menuntun anak akhirnya menyadari apa yang dilakukannya gitu. Jadi kesalahannya itu bukan atas tuduhan kita, tetapi anak-anak kesalahan tersebut dapat sadar dengan sendirinya dan dapat mencari solusinya apa berkaitan dengan kesalahan yang udah dia lakukan. Itu ini ada beberapa contoh Ibu Bapak. Ini beberapa pernyataan. Nih boleh Ibu Bapak jawab nih. Kira-kira pernyataan-pernyataan ini terkait dengan posisi kontrol apa ya Ibu Bapak ya? Oke. Adakah yang ingin jawab Ibu Bapak? Random saja boleh. Bu Titin, yang mana Bu? Ya, saya mau coba, Pak. Saya kecewa sekali dengan kamu, itu yang
teman ya tadi. Saya kecewa Kamu sekali dengan kamu. Itu teman. sebagai teman. Oke. Ya, Ibu Bapak yang kontrasnya lain teman. gimana? Setuju nggak? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini pernyataan yang diberikan untuk posisi kontrol sebagai teman. Bu Mer gimana, Bu? Yang merasa bersalah ya, Pak? Yang merasa Gimana, Bu Mer? bersalah atau teman? Tadi katanya kayaknya sih yang hukuman deh, Kak. Saya kecewa banget sama kamu katanya. Kalau yang teman tuh kan ibu pernah bantu kamu itu tadi kayak saya sih gitu. Oke, Bu Titin gimana? Mau berubah jawaban? Saya sih lebih ke teman atau enggak yang tadi yang membuat merasa bersalah itu, Pak Denny. Oke. Ibu Bapak yang lain gimana? Boleh menanggapi apa yang disampaikan? Kayaknya membuat orang bersalah. Iya, saya kecewa. Penceramah tadi itu. Kalau nggak Penceramah. salah. Oke, jadi yang pertama ini saya kecewa sekali dengan kamu itu ini ya pembuat rasa bersalah ya Bu Titin ya, lebih tepatnya Iya. ya. Gitu. Iya. Jadi dengan kita menyampaikan dengan lembut mungkin ya, saya kecewa nih Nak dengan kamu karena ibu udah ngajar sepenuh hati tapi kamu nggak mau dengar gitu. Jadi anak merasa rendah diri kan, Bu Titin kan, dengan mendengarkan pernyataan tersebut. Iya. Oke. Iya. Terima kasih Bu Titin. Pak Tommy gimana Pak? Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Yang Pak pernyataan Tommy, Titin tadi, Pak. Yang mana, Atau Pak? yang lain lagi? Oh, yang Boleh. terakhir, Pak. Yang terakhir. Ya. Apa tuh, Pak? Manajer kayak, Pak. Ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini salah satu pertanyaan yang diajukan kalau seandainya kita posisi kontrolnya sebagai manajer, Ibu Bapak. Jadi bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Maka anak-anak akan berpikir gitu ya. Kalau seandainya anak diam aja gitu ya, nah kita harus berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik juga, Ibu Bapak. Enggak langsung to the point dengan pertanyaan ini gitu ya untuk menggali anak gitu. Oke, betul Pak Tommy. Ibu Bapak yang lain boleh coba yang 3. Bu Titin lagi. Oke, Bu Titin boleh. Yang mana Bu Titin? Bukan Bu Mary yang tak Oh, angkat Bu Mary. tangan, Pak. Bu Mary, silakan Bu Mer. Nomor 4, Pak. Nomor Apa 4. kamu mendapatkan stiker bintang hari ini pemantau? Oke, ini sebagai pemantau ya. Kita mengingatkan gitu ya, oh ada bintang nih yang akan diberikan sama Ibu Pak Guru nih. Oh, baru dia kerjakan tugas gitu ya dengan baik. Kalau nggak diingatkan seperti itu, ya nggak dikerjakan atau asal-asalan aja. Oke, kemudian yang kedua. Yang kedua, apa nih Bu Kisya? Yang kedua bingung. Kalau yang ketiga kayaknya tahu. Yang ketiga apa? Yang ketiga tadi sebagai teman ya, kalau nggak salah. Sebagai teman. Ada bujukan gitu ya, Bu Kesya ya. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Gitu. Oke, Bu Puji, yang kedua Bu, apa Bu? Sebagai penghukum kayaknya ya Pak ya, yang nomor 2. Kenapa Bu, sebagai penghukum Bu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Artinya dia sudah menghukum siswa tersebut bahwa dia itu tidak pernah melakukan hal yang benar. Oke, betul Bu Puji. Jadi kamu tidak pernah benar melakukannya, udah langsung ngejudge gitu ya, tidak pernah gitu. Padahal anak itu punya kesempatan kan, Bu Puji kan, untuk berbuat baik atau menyadari kesalahannya, lalu kemudian berbuat yang selayaknya itu seperti apa. Oke, benar Ibu Bapak, itu adalah contoh-contoh ya pernyataan-pernyataan yang dapat kita berikan kepada anak. Nah, tapi idealnya adalah kita bisa menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Nah, saat kita memerankan sebagai manajer, Ibu Bapak, maka kita dapat melakukan salah satu alternatif untuk mendisiplinkan anak atau dapat mengontrol anak, yaitu dengan restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi ke depannya gitu ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini disampaikan oleh Gosen pada tahun 2004. Ada 9 ciri-ciri restitusi, Ibu Bapak. Jadi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, kemudian tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri dari kita. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, yang seperti yang saya sampaikan ke Bu Mer tadi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, gitu, sehingga dia dapat diterima kembali pada kelompoknya. Nah, untuk menerapkan ini, Ibu Bapak, ini ada dikenal dengan istilah segitiga restitusi. Nah, saat kita mendapatkan anak yang bermasalah, Ibu Bapak, kita bisa membantu mereka ya untuk dapat menemukan solusinya melalui langkah-langkah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dimulai dari menstabilkan identitas, Ibu Bapak, di bagian bawah ini. Nah, saat kita menstabilkan identitas yang mungkin anak sedang bermasalah, langsung kita tangani, kan emosi anak masih belum reda ya, belum redam ya Ibu Bapak ya. Maka kita dapat menstabilkan dengan memberikan pertanyaan, dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan itu, Nak, gitu ya. Hal yang wajar gitu ya dilakukan oleh anak. Bapak mungkin bukan Bapak, mungkin Bapak juga pernah melakukan hal demikian gitu. Sehingga anak bisa menjadi lebih tenang gitu, bahwa apa yang dia lakukan tersebut ya bukan dia satu-satunya gitu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita menstabilkan dulu identitas mereka. Lalu langkah yang kedua, kita lakukan validasi kebutuhan atau validasi kesalahan. Ibu Bapak, apa yang sudah dilakukannya? Kita bisa berikan pertanyaan, kamu tentu punya alasan nih mengapa melakukan itu. Nah, sehingga nanti si anak akan menjelaskan apa sih yang mendasari dia melakukan itu gitu. Kita bisa gali. Kita bisa mengetahui kebutuhan dasar dari anak ini yang belum terpenuhi apa, sehingga menyebabkan si anak melakukan tindakan demikian. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, dengan demikian, karena ini kita minta anak untuk berpikir, nah mereka akan mencoba untuk mencari solusinya, Ibu Bapak. Dan kemudian kita akan menanyakan keyakinan, nih langkah yang ketiga. Nah, nilai-nilai apa nih yang udah disepakati gitu ya, atau nilai-nilai kebajikan universal apa yang kamu ketahui di sekolah ini misalnya. Atau kita bisa ingatkan tata tertib apa yang berlaku di sekolah ini. Nah, kedepannya kamu mau jadi apa, Nak? Gitu, kita menanyakan keyakinan. Nah, dengan keyakinan tersebut, mungkin misalnya si anak berkelahi gitu ya. Nah, kita bisa tanyakan nilai-nilai apa yang selama ini berkaitan dengan menghormati orang lain, misalnya apa yang sudah kamu lakukan. Nah, itu kita kait-kaitkan Ibu terhadap segitiga restitusi ini. Nah, inilah langkah-langkah yang dapat kita terapkan kepada anak untuk menangani masalah yang mereka hadapi, Ibu Bapak, berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin membuat anak menjadi tidak disiplin. Oke, ini salah satu alternatif saja ya, Ibu Bapak ya. Nah, apabila hal ini mungkin masih belum dapat maksimal kita lakukan, maka kita perlu cara yang lain gitu, cara yang mungkin bisa menangani untuk anak ini. Tapi ini menjadi salah satu langkah yang cukup ideal, yaitu segitiga restitusi. Bagaimana Ibu Bapak? Adakah yang ingin kita diskusikan pada bagian ini? Saya coba tunjukkan beberapa kasus ya Ibu Bapak. Bentar.
Oke. Ada yang ingin didiskusikan Ibu Bapak? Silakan. Sambil menunggu saya coba buka beberapa kasus. Oke, silakan Pak Wadas. Ya, ini ya berkaitan dengan menstabilkan langkah pertama ya, menstabilkan identitas ini. Kalau dalam kondisi tertentu misalnya kan saya sebagai guru tidak mampu menangani seorang anak misalnya ini. Apa langkah yang harus dilakukan? Apakah perlu kolaborasi atau membicarakan dengan pihak lain, contohnya misalnya bidang konseling atau seperti apa itu Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak. Benar Pak Wadas, saat kita mungkin ini kan berproses aja ya Pak Wadas ya. Kita dalam menangani anak mungkin dari pengalaman sebelum-sebelumnya yang sudah kita lakukan, kemudian kita dapat pengetahuan baru dan kita merasa mungkin belum bisa maksimal, kita bisa mengajak rekan yang lain untuk bekerja sama Pak untuk menangani anak ini. Tadi yang Pak Wadas sampaikan mungkin dengan BK atau yang lain-lain, tapi ya bagaimana dengan pengetahuan ini kita bisa mencobanya sih Pak, bisa mencoba dulu gitu. Nah tapi memang kondisi memang nggak bisa kita paksakan juga Pak Wadas. Nah sangat penting juga untuk bisa berkolaborasi mungkin dengan waka kesiswaan, dengan BK, gitu, dengan kepala sekolah. Tergantung juga dengan level pelanggaran yang sudah dilakukan ya Ibu Bapak. Begitu Pak Wadas. Ya, ini bisa dipahami. Ibu Bapak yang lain? Saya Pak Denny. Ya, Bu Puji, silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Denny. Ini pengalaman saya sendiri ya Pak Denny ya. Jadi saya pernah menangani siswa yang menurut saya itu level kenakalannya itu sudah tingkat tinggi lah. Gitu. Jadi waktu itu beberapa kali terjadi adanya kasus di mana dia itu membuli teman sekelasnya. Nah, jadi waktu itu saya panggil dia, saya berbicara dari hati ke hati, saya sentuh perasaan dia, terus tiba-tiba dia entah bagaimana ada omongan saya yang kemudian menyentuh diri dia sendiri, akhirnya dia nangis mengeluarkan air mata. Jadi dari situlah saya, apakah kata-kata saya yang menyentuh dia, kemudian akhirnya dia menyadari dan setelah itu dia tidak pernah ada permasalahan lagi tindakan membuli pada teman tersebut. Itu mungkin bisa masuk di mana ya Pak Denny ya? Itu di validasi kesalahan Bu. Oh Validasi gitu ya. Kesalahan. Jadi Ibu pasti udah menyampaikan kan sehingga dia mampu, pasti dia menyampaikan alasan kan bukan kenapa dia melakukan itu. Kemudian dia coba sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah, merugikan orang lain dan orang lain tuh merasa apa gitu setelah dia bully kan Ibu kan. Nah, itu udah di bagian validasi kebutuhan. Berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yaitu mungkin kesenangan dari dia Bu. Kesenangan bahwa dengan dia melakukan pembulian tuh dia merasa senang gitu kan. Nah, itu adalah kebutuhan dasar yang dia tidak penuhi itu Bu. Tidak terpenuhi. Nah, sehingga pada saat kita menanyakan keyakinan, kita juga bisa menguatkan dia kira-kira apa nih yang hal positif yang bisa dia lakukan gitu Bu Puji, berkaitan dengan kebutuhan dasar itu. Mungkin kita bisa menanyakan apa sih yang menjadi kesenanganmu gitu ya saat berinteraksi dengan teman-teman. Begitu Bu Puji. Kita bisa tambahkan lagi nih sehingga nanti akhirnya dia akan memikirkan solusinya, bukan solusi dari kita. Gimana Bu Puji? Ya, terima kasih Pak Denny. Jadi kayaknya dari situlah mungkin ya muncul kesadaran diri kali ya Pak Denny ya. Kesadaran diri dari si anak ya Bu ya, luar biasa berarti Bu Puji itu udah menerapkan juga. Cuma ini lebih diyakinkan lagi bahwa kalau Ibu dapat merangkaikan langkah-langkah segitiga restitusi ini, maka anak akan semakin yakin dengan apa ya solusi yang ingin dia hadirkan Bu. Dan dia akan mengingatkan kembali nilai-nilai apa nih yang menjadi apa ya yang ingin dia dalami gitu kan, yang ingin dia
dapatkan setelah melakukan kebaikan itu atau nilai-nilai positif. Ya, terima kasih Pak Denny. Sama-sama Bu Puji. Nah, Ibu Bapak, nah ini kaitannya dengan ini kebutuhan dasar manusia tadi Ibu Bapak, bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan kita merasakan ya Ibu Bapak ya, di dalam kelas anak itu dengan karakter yang macam-macam, dengan latar belakang keluarga yang macam-macam juga. Nah, itu yang perlu kita ketahui dalam menangani siswa. Jadi apakah perilaku yang tidak baik yang ditunjukkan itu apakah karena atas dasar kasih sayang ya Ibu Bapak, mungkin di sekolah di rumah nggak mendapatkan rasa kasih sayang dari orang tua sehingga mencoba mencari perhatian gitu di sekolah, kemudian berkaitan sama kebebasan. Nah, apakah anak ini merasa belum bebas gitu ya dengan keluarganya, atau merasa bosan gitu mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Sehingga dari sini nanti kita akan mengetahui bagaimana cara menangani anak bermasalah tadi sesuai dengan posisi kontrol kita sebagai manajer. Oke, ini ada contoh Ibu Bapak. Kita lihat dulu. Nah, sudah terlihat Ibu Bapak? Nanti Ibu Bapak bisa menentukan ya, apakah ini posisi kontrolnya sebagai apa. Guru matematika dan wali kelas 8. Saya ulangi Bapak, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Ibu ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Kemudian keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Nah, Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Nah, Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Nah, baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Adakah gagasan dari mereka? Nah, setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah, usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, Ibu Bapak, di bagian kasus ini, Bu Eni posisi kontrolnya sebagai apa nih, Ibu Bapak? Bu Eni. Pak Tommy, silakan Pak. Sebagai teman, Pak. Sebagai teman. Apa yang membuat Pak Tommy mengatakan posisi kontrolnya sebagai teman? Tadi ada kalimat yang mengajak, ayolah. Nanti ayolah gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Tommy, benar. Kemudian Bu Titin, kalau Bu Santi, Bu, gimana? Sama Pak, tadi mau jawab itu. Oh, yang Bu Eni ya. Kalau Bu Santi, Bu? Ya. Kalau Bu Santi lebih ke ini, yang terakhir, manajer ya. Sebagai manajer.
Oke. Ya, sebagai manajer. Bu Merianti mau jawab? Nggak jadi, Pak. Nggak jadi, udah dijawab. Betul. Ibu Bapak, jadi langkah-langkah yang dilakukan dalam kasus ini, Bu Eni sebagai teman, kemudian Bu Santi sudah memposisikan diri sebagai manajer. Kita lanjut lagi ya Ibu Bapak kasusnya, biar kita bisa, karena ini kasus-kasus yang mungkin juga kita temui saat kita mengajar. Oke, ini kasus kedua. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam, seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Nah, segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Oke. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, gimana Ibu Bapak dalam kasus ini? Posisi kontrol apa nih yang ada pada Pak Lukman? Bu Puji, seperti di sekolah kita ya dulu. Benar Bu, dulu saya ingat juga nih. Saya juga pernah Bu, pernah melakukan kayak gitu juga. Bu Titin, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Denny. Sepertinya yang ini ya, penghukum. Penghukum. Kenapa Bu? Kenapa Bu Titin sebagai penghukum? Karena di sini awalnya memang Pak Lukman menanyakan kenapa dia menggunakan sepatu yang tidak berwarna hitam. Tapi Pak Lukmannya bersikeras bahwa dia ini sudah melakukan kesalahan, ya karena melakukan kesalahan, konsekuensinya ya sepatu kamu nggak usah dipakai. Jadi saya mikirnya lebih ke yang memberikan hukuman tadi, Pak. Oke, betul. Terima kasih Bu Titin. Jadi Pak Lukman di sini sebagai penghukum ya. Ya, kita lanjut kasus terakhir Ibu Bapak. Kasus terakhir. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar. Nah, sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Oh, ini keyakinan sekolah ya, Ibu Bapak. Kemudian Ibu Suti melanjutkan bertanya, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Jadi Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Pak. Jadi ini komunikasinya dua ini ya Ibu Bapak ya. Si Dinonya diajak komunikasi sama Ibu Suti, si Antonya juga.
Kemudian ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Nah, Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Nah, ini mulai nih, Ibu Suti mulai menanyakan solusinya nih kepada Dino. Akhirnya, Anto mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Anto belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Nah, terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Anto dan Dino, pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, pada kasus ini, Ibu Bapak, maka Ibu Suti sebagai apa nih? Silakan Ibu Bapak. Manajer. Oke. Bu Puji sebagai apa nih, Bu? Bu Sutinya? Sama Pak Denny. Sebagai manajer ya, Bu? Iya. Oke. Ada nggak, Bu, langkah-langkah restitusi yang dilakukan oleh Bu Suti dalam kasus ini, Bu? Karena dia memberikan suatu solusi, memberikan peluang untuk siapa ini namanya? Si Anto. Anto, untuk apa yang akan kamu lakukan? Jadi dia menanyakan, ya. Itu kayaknya Pak Denny. Oke, kemudian di sini juga Bu Suti pada bagian ini ada menstabilkan identitas juga ya. Benar nggak Ibu Bapak? Iya, Pak. Jadi dia menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Nah, kemudian bertanya kepada Dino bersedia memperbaiki kesalahannya yang telah dilakukan. Ini validasi kesalahan nih, Ibu Bapak. Ya, jadi ada langkah-langkah restitusi gitu Ibu Bapak dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi enggak si Ibu Sutinya langsung menyarankan gitu ya Ibu Bapak ya, bahwa solusinya terhadap kesalahan yang mereka lakukan itu harusnya seperti ini gitu. Kamu harus begini buat perjanjian gitu. Tapi ini kembali kepada anak untuk mendapatkan solusi atas kesalahan yang sudah dia lakukan. Nah, harapannya kalau misalnya bertengkar, si korban juga mendapatkan keadilan gitu ya. Kemudian si yang melakukan kesalahan itu sadar akan kesalahannya dan kemudian bisa berlaku baik kembali. Baik, Ibu Bapak, demikian yang dapat kita diskusikan berkaitan dengan konsep-konsep budaya positif, Ibu Bapak. Nanti jauh lebih dalam mungkin saat kita diskusi di sekolah ya, Ibu Bapak ya, mungkin ada hal-hal yang bisa kita bicarakan berkaitan dengan disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, atau kebutuhan dasar manusia. Nah, akan sangat menarik kalau ini menjadi topik yang dapat kita diskusikan saat menangani anak. Baik, Ibu Bapak, terima kasih. Adakah yang ingin ditanyakan, Ibu Bapak? Sampai di sini. Oke, boleh saya bertanya bagaimana perasaan Ibu Bapak setelah mendapatkan diseminasi tentang konsep-konsep budaya positif, Ibu Bapak? Boleh tuliskan di kolom chat, Ibu Bapak. Sama-sama, Bu Puji. Alhamdulillah, terima kasih Pak Wadas. Ibu Bapak yang lain boleh juga? Atau saya mau menanyakan 1-2 orang nih untuk berpendapat nih. Pak Kurniawan, silakan Pak Kurniawan. Gimana Pak perasaannya? Menambah wawasan tentang bagaimana mengatasi peserta didik yang memiliki konflik dari yang kecil sampai yang besar. Ya. Oke, terima kasih Pak Kurniawan. Kemudian Bu Kesia, boleh langsung Bu? Iya, sebelumnya terima kasih Pak Den. Jadi dari sesi ini jadi lebih tahu mengenai budaya positif, juga penerapannya bagaimana sih, begitu Pak. Baik, terima kasih Bu Kesia. Jadi memang ini sih harapannya Bapak. Jadi saya nggak mau juga misalnya dapat sesuatu tapi hanya diri saya saja yang tahu, tapi
saya juga dapat berbagi kepada ibu bapak dan saling mengisi juga ya, karena kita bukan menggurui saya, tapi kita berbagi pengalaman. Saya belajar juga dari ibu bapak. Mudah-mudahan ibu bapak yang sudah mendapatkan konsep-konsep ini juga bisa dapat berbagi dengan teman-teman yang lain. Ini bukan saya nggak mau menyampaikan kepada ibu bapak yang lain nih, bapak, tapi memang dari terbatas dulu gitu ya, dari terbatas, tapi kita bisa saling berbagi juga kepada ibu bapak yang lain. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ibu bapak atas kesediaannya untuk dapat hadir dalam diseminasi ini. Saya sangat bersyukur gitu ya, bisa mendapatkan apresiasi dari ibu bapak untuk dapat hadir pada malam ini. Oke, saya juga minta maaf ibu bapak, mungkin dalam penyampaiannya masih banyak yang kurang, tapi inilah maksimal yang dapat saya sampaikan kepada ibu bapak. Saya akhiri ibu bapak, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa di sekolah nanti ibu bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Den. Terima kasih Pak Pak Denny. Pak Denny, kalau boleh materinya di-share Pak Denny. Boleh Bu, boleh, nanti saya akan share. Iya, terima kasih. Sama aku juga Pak Den. Oke, Pak Tommy. Saya tutup ya Pak Tommy, Ibu Bapak ya. Ya Pak. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih Pak Den.